Puji nama Tuhan, shalom untuk Bapak Ibu. Saya percaya dimanapun kau berada pagi hari ini, saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, sehat. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan saat ini umat-Mu Tuhan. Bersama-sama kami mau bersekutu, Roh Kudus, Kau membawa setiap kami lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Karena kami sungguh percaya kuasa Tuhan luar biasa. Ketika kami dengan sungguh menikmati hadirat Tuhan, kami percaya ada pemulihan yang Kau kerjakan atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami sangat terpesona akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Terima kasih dan kami siap membawa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita. Oh, terima kasih. Glory. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama berkata, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama kita berkata, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Oh, kami sembah Engkau. Sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan,
yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sama-sama kita berkata, kasih-Mu ya Tuhanku, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Oh, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, sama-sama katakan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu yang sangat mempesona kami Tuhan, kasih-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami belajar untuk tetap mengucap syukur dan kami tetap berkata terima kasih buat kasih Tuhan yang mempesona kami. Terima kasih Bapa. Kami berkata terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, sangat baik bagi kami. Sungguh Kau Tuhan, kami sembah Yesus, sembah Yesus. Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari datang dengan sungguh, berikan waktu-Mu yang terbaik pagi hari ini. Mari berikan sembah-Mu yang terbaik. Glory Jesus, glory Jesus, glory Bapa. Ya, ya, ya. Kau sangat baik, oh teramat baik. We worship You Lord, we worship You Lord. Yes Tuhan, kami bersyukur. Mari datang dengan hati yang rindu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sangat baik. Sangat baik Tuhan. Tidak habis-habisnya kasih-Mu atas setiap kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Mari datang, masuk lebih dalam hadirat Tuhan.
Terima kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru berlimpah atas setiap hidupmu. Terima kasih Tuhan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Naikkan pujianmu dengan penuh cinta, katakan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Angkat tanganmu, katakan itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Lebih dahsyat berkata, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut, kau usir hati susah, dihiburnya nama Yesus. Namamu Tuhan yang ku cinta. Mari lebih dahsyat, angkat suaramu. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga. Apa yang menjadi keraguanmu saat ini, katakan di hadapan Tuhan. Oh, kau usir Tuhan dalam namamu hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi berkata nama Yesus, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kuasa yang luar biasa. Kami sambut kau dengan sukacita dan sama-sama kita berkata, amin. Datang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu. Maha kuasa, maha mulia. Tetaplah bersukacita di dalam segala hal. Oh,
jagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah. Sama-sama katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau berkata atas semesta, Maha Kuasa. Amin. Yes. Dulu sekarang sampai selamanya. Yes. Amin. Saya boleh mengajak setiap Bapak Ibu dimanapun kau berada, kalau kau bisa berdiri, masih punya kekuatan buat berdiri buat Tuhan. Bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau berkata, yes, atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Amin. Kau berkata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Mulia. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Umat Tuhan berkata lebih dahsyat, come on. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau berkata atas semesta. Maha Kuasa, Kau yang Maha Mulia, sampai selamanya. Sampai selamanya. Sama-sama katakan, sampai selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yes. Kita bawa ucapan syukur yang luar biasa untuk Tuhan Yesus yang besar. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Semua berkata buat Tuhan, kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu, yes, mujizat, serukan, come on. Great is our God. Haleluya. Dalam pemilik kehidupan Tuhan. Hey. Sama-sama berkata, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami katakan, kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
semua sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Sama-sama, great is our God. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Percayalah bahwa ketika engkau membawa hati yang rindu di hadapan Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan limpahkan atas hidupmu. Mari bawa hati yang rindu. Bawa setiap pujianmu Tuhan. Tuhan menanti hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini rindu setiap umatmu Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarum, ku cinta. Kaulah Rajaku Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari ungkapkan cintamu di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia, Allah mulia, mawar syarum, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Tuhan. Amin. Mari nikmati Yesus dalam hidupmu. Terindah, termanis Engkau bagiku. Serukan namanya yang indah, katakan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
seperti Tuhan Yesus. Kau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hanya di dalam Tuhan Yesus kami boleh dikuatkan. Kami bangga menyembah Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Mari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, membawa hati di hadapan Tuhan, sembah Dia, sembah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Nikmati hadirat-Nya, menguasai setiap pribadi kami Tuhan saat ini. Tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di Surabaya. Suatu sukacita saya boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Mohon maaf kita tidak bisa berjumpa secara fisik karena virus corona. Tetapi dengan perjumpaan teknologi ini saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema antara hidup dan mati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami, Roh Kudus menuntun kami lewat pembacaan firman Tuhan dan renungan, dan juga biarlah kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengajak saudara membuka Alkitab di rumah. Dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 bagian A. Demikian firman Tuhan dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang ada di rumah, hari ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi yang khusus, peristiwa khusus pandemi COVID-19 ini. Nah, di Jakarta sekarang, di mana kami tinggal saat ini, Bapak Gubernur akan menerapkan PSBB kembali. Dan tentunya COVID ini menjadi sesuatu yang sangat serius perlu dihadapi, karena ini masalah kesehatan, walaupun juga ada faktor ekonomi yang juga harus dipertimbangkan. Ini sebuah dilema yang harus kita doakan bersama-sama. Nah, menghadapi COVID-19 ini, bagaimanakah sikap manusia ketika mereka diperhadapkan dengan suatu fakta bahwa kematian itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita.
Mungkin kenalan kita ada yang menderita COVID, bahkan mungkin ada yang meninggal, ada yang mengalami kritis. Jadi kematian adalah sesuatu yang sangat dekat di sekitar kita, dan hari-hari kita diperhadapkan dengan statistik-statistik kematian baik yang ada di Indonesia maupun secara global. Nah, saudara, bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti ini ketika kematian begitu dekat? Ada yang umumnya masyarakat di sekitar kita memiliki pandangan fatalistik, mayoritas. Mereka berkata ini kalau sudah waktunya, kalau sudah nasibnya, kalau sudah takdirnya, sehingga mereka merasa tidak perlu takut lagi. Saya berjumpa dengan satu orang ketika saya mengisi bensin, saya bertanya kepadanya mengapa tidak pakai masker. Dia bilang hidup di tangan Tuhan, kalau memang harus mati ya saya akan siap mati. Jadi dia tidak merasa perlu mati karena dia menganut pandangan fatalistik. Begitulah yang terjadi di masyarakat kita, bahwa dia memang mungkin tidak takut tetapi dia sedang membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tapi itulah pandangan orang terhadap kematian, dan ketika kematian di sekitar kita menjadi topik yang hangat dibicarakan. Tapi ada sisi lain, ada orang yang ketika mendengarkan tentang ancaman kematian yang terjadi pada COVID ini, mereka menjadi trauma. Hari ini sudah ada riset yang mengatakan masalah terbesar di COVID-19 ini ketika menghadapi PSBB yang begitu berat ini adalah adanya trauma kesehatan. Trauma yang berhubungan dengan psikologi manusia. Sehingga mereka ketika mendengar berita-berita yang menakutkan, ada yang tidak berani keluar, bahkan ada yang mengalami stres, depresi, kejiwaan. Ini menjadi tantangan bagi gereja-gereja saat ini untuk menolong jemaat-jemaat yang mengalami trauma secara psikologis. Tetapi ada yang ketiga yang harus kita miliki adalah sikap kita tidak perlu sebenarnya takut akan COVID-19 ini, namun kita perlu menjaga kewaspadaan dengan menjaga kesehatan, protokol kesehatan yang ada. Memang Bapak Ibu Saudara yang kekasih, reaksi terhadap COVID ini berbeda-beda. Namun hal yang jelas bahwa terlepas adanya COVID-19 atau tidak, atau pandemi-pandemi yang akan ada di masa datang, manusia akan selalu diperhadapkan dengan filosofi bagaimana dia menghadapi kehidupan dan kematian. Memang COVID ini telah membuka, kiranya juga akan membuka pengertian saudara. Apa artinya hidup dan apa sebenarnya makna daripada kematian itu. Sehingga dalam khotbah kali ini, ketika saudara berada di rumah, saya mau mengajak saudara melihat bagaimana kita memandang kematian. Dan apakah kita telah siap menghadapinya? Dan apa kata firman Tuhan atau kata Alkitab tentang hidup dan mati? Nah, saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan teks Filipi, maka kita menemukan Paulus dalam keadaan dilema. Kalau kita melihat Filipi pasal 1, itu digambarkan bagaimana Paulus sedang berdialektika dalam tulisannya tentang hidup dan mati. Dia siap mati, tetapi juga dia siap hidup. Karena keduanya mempunyai misi. Misi pelayanan, kalau dia diberikan hidup, dan misi penyembahan, kalau dia nanti telah meninggal dan bertemu dengan Bapa di sorga. Dan saat Filipi ini ditulis, Bapak Ibu yang kekasih, Alkitab ini ditulis, di kitab Filipi ini ditulis ketika ia sedang dalam penjara. Dan ia sedang dipenjara karena berita Injil, dan ia naik banding di Roma menghadap Kaisar.
Dan di sana ia tinggal selama 2 tahun untuk menanti keputusan pengadilan. Karena kalau kita melihat dalam catatan sejarah, nanti kaisar akan memberi tanda jempol berarti dia boleh hidup, atau dia membuat tanda jempol turun berarti dia akan dan harus menghadapi eksekusi kematian. Namun dalam kitab Filipi kita menemukan sesuatu yang luar biasa berbeda sekali, di mana walaupun dia dipenjara dan menghadapi risiko kematian, di kitab Filipi dikatakan adalah kitab yang penuh dengan sukacita. Dan ia terus memberitakan Injil di istana, di daerah sekitar istana, di pusat kota dunia yaitu kota Roma. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana dilema itu menjadi suatu kebenaran yang indah soal kehidupan dan kematian. Jadi bagaimana kita melihat kehidupan dan kematian lewat peristiwa COVID-19 ini. Yang pertama adalah hidup itu Kristus. Dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kita melihat teks aslinya, maka kata adalah atau is dalam bahasa Inggris atau verb itu tidak ada, sehingga secara harfiah seharusnya diterjemahkan hidup itu Kristus. Apa maksudnya? Bagi Paulus, falsafah kehidupan dia ialah episentrumnya atau pusat kehidupan manusia adalah Kristus sendiri. Jadi dia adalah pusat segala-galanya. Mulai dari keselamatan kita, kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita, pelayanan kita, kuasa yang ada pada kita di dalam melayani, dalam berdoa, penyembahan kita, keluarga kita, semuanya harus berpusatkan kepada Kristus. Itulah yang dia maksudkan dengan hidup itu Kristus. Artinya, dia tidak membedakan antara yang rohani dan yang dunia. Baginya, seluruh kehidupan manusia haruslah menjadikan Kristus sebagai pedoman, penyembahan, tujuan dari apa yang kita lakukan dan kita layani. Nah, masalahnya sekarang adalah kenapa surat ini ditulis? Karena jemaat belum menyadari bahwa Kristus itu terintegrasi seluruhnya dalam kehidupan baik di gereja maupun ada di dunia ini. Dengan kata lain, hari ini pun kita juga memiliki, seringkali kita menemukan di jemaat memiliki konsep yang tidak jauh beda dengan apa yang dihadapi Paulus. Jadi mereka berusaha memisahkan antara Kristus dan dunia. Dengan kata lain, hari Minggu mereka mencari Tuhan, tapi di hari lain mereka berkata, bukan Kristus yang menjadi center, bukan Kristus yang menjadi epicentrum, tetapi diri saya, keluarga saya, pekerjaan saya, cita-cita saya. Tetapi bagi Paulus dia ingin reverse. Dia ingin mengatakan begini, bahwa kita tidak bisa memisahkan itu. Semua-muanya harus berpusatkan kepada Kristus. Coba Bapak Ibu pikirkan. Ketika Bapak Ibu mencari uang, mendapatkan uang, kemana titik akhir perjuangan itu? Kemana titik akhir kita mencari uang itu? Bukankah bukan untuk dihabiskan, tetapi semuanya untuk berpusatkan kepada Kristus semata-mata. Karena kalau kita menjadikan uang senternya, maka kita akan gagal melihat kehidupan ini dan tidak sedikit yang kehilangan kebahagiaan, bahkan menjadi frustrasi dan kemarahan di dalam kehidupan dia. Dunia sedang menawarkan, pada sisi lain, dunia sedang menawarkan epicentrum yang lain, yaitu bukan Kristus tetapi dirinya sendiri. Materi,
kesenangan, evil system atau kejahatan, sistem kejahatan dunia. Itu yang ditawarkan sebagai epicentrum baru bagi manusia. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita para jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Dalam masa pandemi ini ternyata banyak orang berpikir bahwa orang akan semakin dekat pada Tuhan. Ternyata tidak demikian. Banyak yang justru mencoba mencari kesenangan lewat gadgetnya. Banyak orang menjadi kecanduan dengan gadget. Di Amerika saat ini tingkat orang mengkonsumsi hashish, narkoba, opium atau heroin sangat meningkat drastis. Internet kuota meningkat drastis penggunaannya. Dan penggunaan itu membuat mereka mengalami kecanduan yang begitu luar biasa. Jadi di masa pandemi ini, ternyata bukan hanya orang datang membuat orang dekat dengan Tuhan akibat dari kesulitan, tetapi banyak juga orang sedang mencari epicentrum yang baru, jawaban baru atas segala tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Hari ini saya mau menantang saudara untuk melihat mengapa saudara tidak bahagia dalam hidup. Jangan-jangan saudara mempunyai epicentrum yang lain selain Kristus. Memang kelihatannya saudara tidak ada masalah dengan finansial, dengan keuangan. Tetapi saudara mungkin punya masalah dengan trauma, kejiwaan, ketakutan, stres, depresi, dan sebagainya. Itu karena kita mencoba memisahkan Kristus hanya ditaruh di dalam suasana hari Minggu untuk doa saja, sedangkan hari lain kita mencari yang lain. Seharusnya semua pusat itu adalah pada Kristus sendiri. Nah, ini yang harus kita pegang, prinsip filosofi pelayanan yang Paulus miliki. Yang kedua, ketika bicara hidup yang itu adalah Kristus, maka barulah kita bisa memahami mati itu adalah keuntungan. Jadi dalam bahasa Indonesia dipakai mati adalah keuntungan. Verbnya is dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa aslinya tidak ada. Jadi mati itu untung. Mati itu death is gain, kata Paulus dalam bahasa Inggrisnya, yang berarti mati itu adalah kemenangan. Nah, kenapa Paulus sampai berada pada titik itu? Karena memang dia menang. Kalau orang yang meninggal itu menang karena dia akan berada dalam kekekalan dan akan menyembah dia selama-lamanya dalam kondisi yang sangat indah dan mulia. Dan itulah kebahagiaan yang tiada taranya. Jadi itu sebabnya mati bagi Paulus adalah kemenangan. Mati bagi Paulus adalah keuntungan. Namun itu terjadi jika hidup kita hanya berpusatkan kepada Kristus. Namun saudara-saudara, bukan hanya di Surabaya, di seluruh dunia dan mungkin di jagat raya ini, tidak semua orang hari ini dengan situasi seperti ini orang siap mati. Bahkan pertanyaan apakah Anda siap mati malam ini, orang tidak tertarik dengan kematian. Orang tidak mau mati. Bahkan tidak sedikit di gereja, saya sudah bertemu dengan begitu banyak anak milenial, mereka sangat sudah tidak percaya lagi ada sorga dan neraka. Sekalipun mereka Kristen. Terutama di kelompok milenial, diadakan penelitian. Mereka tidak lagi tertarik dengan membicarakan kematian. Karena apa? Karena mereka ingin menikmati kehidupan. Mereka ingin menikmati apa yang dia telah kerjakan. Namun saya tentunya menasihati semua teman-teman di Surabaya dan semuanya, dimanapun kita berada, untuk tidak mudah marah dengan situasi seperti ini. Karena mereka merasa bahwa hidup di dunia ini harus dinikmati, which is okay lah kalau Anda mau menikmatinya. Tetapi paling tidak, walaupun saudara
tidak mau meninggal segera, tetapi kita harus sudah memiliki suatu keyakinan, kepercayaan, pengharapan. Saya pun harus mengakui bahwa itu membutuhkan waktu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa ada kekekalan setelah kematian. Saya mempercayainya dengan pengakuan iman rasuli yang saya baca, tetapi kemudian saya mulai menghayatinya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Nah, tidak semua orang bisa dengan mudah masuk ke dunia ini, tetapi apapun jenis kita hari ini, keyakinan kita hari ini, jadikanlah kematian itu sebagai motif dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap itu menjadi motif dan pengharapan. Karena apa, saudara? Ketika sorga, kematian dan bertemu dengan Tuhan itu menjadi motif dan pengharapan kita, itu akan menghasilkan, itu berdampak pada kepasrahan dalam hidup. Dan itu seringkali menjadikan justru kita menang dalam pergumulan selama kita masih ada di dunia ini. Sebagai contoh, ada seorang pendeta. Dia sekarang teman kami kena COVID-19. Dan kondisinya cukup fatal. Tapi waktu dia kena, dikatakan mulai dari rapid test 2 kali dia dikatakan reaktif, dia masih bisa tertawa dan dia mencoba mencari solusi dengan kekuatannya. Dia mendengar ada pakai vitamin, pakai jamu, pakai minyak kayu putih, macam-macam semua yang diberikan, ditawarkan teman lewat WA dan semuanya. Itu dia konsumsi dan dia lakukan. Kemudian ternyata bertambah lagi menjadi ketika dia swab dan 2 kali swab ternyata positif dan dia mulai diisolasi dan dibawa ke rumah sakit. Dia mulai berjuang lagi dengan kekuatannya, tapi tanpa sadar dengan kekuatannya dia tambah stres. Dan akhirnya penyakit-penyakit lainnya, darah tingginya kambuh semua. Dan ternyata semakin dia berjuang, semakin dia melakukan perjuangan, semakin terpuruk keadaannya. Bahkan akhirnya dokter mendeklar dia harus memasuki masa kritis. Di mana HP nggak boleh lagi dipegang, tidak ada yang boleh menemani, dia harus dikurung dan dikasih oksigen. Dan tiap saat kalau ukuran oksigennya itu tidak dia akan dinaikkan terus. Nah saudara, ketika pada titik kritis itulah, menurut kesaksian istrinya, Bapak pendeta ini baru berpasrah kepada Tuhan. Baru dia berkata, saya serahkan diri saya. Saya percaya dengan obat-obatan, saya percaya dengan dokter, saya percaya dengan ventilator, saya percaya dengan semua oksigen apapun yang masuk, tetapi saya juga sekarang siap memasrahkan diri saya kepada Tuhan. Bapak pendeta ini melewati akhirnya masa krisis itu ketika istrinya bersaksi, ketika dia mulai pasrah kepada Tuhan dan siap menerima kematian. Ketika dia siap menerima itu dan ingin berjumpa, justru pada saat itulah Tuhan menaruh damai sejahtera di hatinya, di pikirannya. Tidak ada ketegangan, asupan makanan mulai naik, dan dia boleh menikmati hidup. Dan akhirnya kemarin dia dinyatakan melewati masa krisisnya. Dan sekarang dia mulai keadaannya membaik. Padahal situasinya sangat mengkhawatirkan. Kalau kita menonton videonya, pasti kita menduga bahwa tak lama lagi dia akan meninggal. Saudara, ternyata kepasrahan membuat orang menjadi menang. Filosofi kematian tidak mudah dipahami. Filosofi tentang sorga tidak siap mungkin kita hadapi.
kita tidak mungkin siap menerima kematian secepat mungkin ini. Karena kalau ada orang yang meninggal biasanya begitu banyak orang yang akan terharu, menangis dan sebagainya, tidak rela. It's okay. Saudara mungkin di rumah belum juga siap menghadapi kematian dengan segera. Itu wajar. Paulus pun mengalami dilema akan hal itu. Tetapi milikilah suatu kepercayaan. Jadikanlah dia motif kita, pengharapan kita, bahwa ujungnya nanti kita akan pasti bertemu dengan Tuhan. Dan ketika saya siap menerima kematian, ketika saya siap menerima itu, maka justru damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan Ia akan menjadikan semua kehidupan kita akan lebih baik adanya. Jadi ketika kita menghadapi kematian, berita-berita kematian di sekitar kita, do not worry, jangan takut. Serahkan itu kepada Tuhan. Kalau saya waktunya diambil, saya juga siap. Ketika Anda berpasrah, tidak mudah berpasrah, tapi justru itulah yang akan menjadi kemenangan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 21 dan di alam 22 dikatakan, jika saya hidup, maka hidup itu haruslah tujuannya untuk memberi buah. Jadi Paulus ingin mengatakan begini, hidup dan mati semuanya memiliki mission, memiliki misi, memiliki tujuan. Jadi saya tidak takut antara mati dan hidup, saya siap keduanya, apapun yang Tuhan kasih saya siap. Dan memang akhirnya dia mati, dipancung di pengadilan di Roma karena keyakinannya dan karena pemberitaan Injilnya, tapi dia sudah siap. Dia tahu waktu di dalam 2 Timotius dikatakan, akhirnya saya akan siap, kematianku sudah dekat, dia sudah tahu. Tetapi saudaraku yang kekasih, jika akhirnya, andai kata Paulus ingin mengatakan, kalaupun akhirnya saya hidup, maka bukan hanya misi yang saya miliki, tetapi juga impact atau dampak. Saya memang punya misi kehidupan untuk menjadikan Kristus pusat kehidupan saya, agar the power of Christ, kuasa Kristus, sungguh nyata dalam kehidupan keluarga, pelayanan dan pekerjaan saya. Tetapi saya juga harus menghasilkan dampak, punya buah pelayanan itu sendiri. Paulus menggambarkan pentingnya jemaat Filipi menambah jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Hari ini ketika jemaat di Surabaya dalam masa pandemi ini mendengarkan khotbah di rumah masing-masing lewat YouTube live streaming ini, maka saya mau menantang saudara untuk memikirkan kembali, how many people you bring to Christ? Berapa banyak orang yang sedang saudara doakan dan bawa kepada Tuhan? Ini penting untuk kita memiliki kehidupan yang berdampak. Minimal saudara memperkenalkan jemaat kita kepada teman-teman. Mungkin mereka tidak bergereja, unchurched people, orang yang tidak punya pilihan dan tidak tahu tujuan hidup. Saudara paling tidak sharing soal diterima atau tidak jadi masalah. Tetapi ingatlah, kehidupan itu harus berdampak. Kemudian buah yang lain adalah kasih. Bagaimana pelayanan diakonia kita? Apakah hanya bersifat temporer atau bersifat gaya hidup? Saya berharap jemaat di Surabaya memiliki gaya hidup dalam berdiakonia, dalam mengasihi, dalam menolong. Kemudian buah apa yang lagi Paulus harapkan kepada jemaat Filipi dan kita semua? Karakter yang serupa Kristus. Buah-buah karakter yang serupa dengan Kristus, yang pada akhirnya akan membuat saudara-saudara mampu menghadapi kehidupan ini. Karena karakter-karakter itu adalah karakter-karakter yang menjadikan kita mampu mengalahkan dunia. Semua karakter yang Paulus katakan, misalnya jauhilah segala pesta pora kemabukan. Jika kita mulai mengembangkan itu, kembangkanlah kesabaran, sukacita, panjang sabar.
dihidupkan, dibuang dan dihidupkan, dibuang yang kehidupan lama, dihidupkan yang baru menjadi buah, maka itu akan menjadi suatu karakter yang akan mumpuni bukan hanya di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan dan profesi kita. Jadi dengan kata lain, antara hidup dan mati, apapun pilihannya, maka ketika ada pilihan untuk hidup, hidup itu haruslah berdampak. Saya selalu katakan, hidup itu susah, banyak ancaman, dan ancaman itu nyata. Tetapi dalam segala kesusahan kita, dalam mungkin saudara di masa pandemi ini, usaha saudara mungkin tambah terpuruk, tapi ada mungkin yang naik juga. Tapi kita berdoa supaya Tuhan terus angkat usaha dan pekerjaan saudara. Mungkin ada yang di PHK, pengurangan gaji, tetapi tidak menyurutkan niat kita untuk menjadi orang yang berdampak. Sebagaimana Paulus di penjara, dia selalu berdampak. Maka kita pun sebagai orang yang percaya selalu memiliki dampak. Nah, bagaimana kemudian saya mau menantang saudara hari ini? Apakah saudara telah memiliki satu komitmen menjadi berguna bagi orang lain? Itu hanya bisa terjadi ketika saudara mendapat pengajaran yang benar, tetapi pengajaran yang benar haruslah dia dipakai dan diaplikasikan dalam kehidupan yang berdampak. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini? Sebagai penutup dari khotbah ini, saya mau mengajak saudara untuk hidup, filosofinya hidup itu Kristus. Tidak boleh ada yang lain, tidak boleh memisahkan antara Kristus dan dunia. Tidak boleh mengatakan saya punya epicentrum yang lain. Karena ketika saudara mulai membuat dualisme, kehidupan kita pasti kacau. Kita tidak akan bisa memiliki tujuan hidup yang penuh. Nah, tidak berarti ketika saya mengatakan hidup Kristus berarti saya salah pahamnya seringkali, oh saya harus rohani, kemana-mana bawa Alkitab, kemana-mana bicara firman Tuhan. No, itu bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi hidup Kristus itu adalah semua filosofi, pengajaran, dan kehidupan Kristus harus menjadi senter dalam kehidupan kita. Kemudian mati adalah keuntungan. Bagaimana saudara menjadikan kematian sebagai motif, sorga sebagai motif dan pengharapan kita. Ketika itu dia menjadi pengharapan, dia akan membuat kehidupan kita steady dan stabil di dalam kejiwaan kita, emosional kita. Dan justru akan menghasilkan kemenangan-kemenangan. Dan akhirnya kehidupan yang memberi dampak. Saya berharap jemaat di Surabaya dalam masa pandemi ini, dalam semua kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, jangan lupa berdampak. Jangan lupa memberi berkat, menjadi berkat, dan memberi berkat dan menolong sesama. Sesusah apapun kita mau tetap menjadi orang yang berdampak. Dan itu akan membuat hidup kita akan mengalami berkat dan lawatan Tuhan. Saudara yang kekasih, demikian kebenaran firman Tuhan kiranya ini menjadi kekuatan buat kita. Dan saya berdoa supaya kita boleh berjumpa lagi tahun depan dan kita berdoa untuk pandemi ini segera berakhir. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kebenaran firman-Mu di mana hamba-Mu telah selesai berbicara. Engkau sendiri akan meneguhkan jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Kalau ada yang mengalami tantangan, kesulitan ekonomi, dalam nama Yesus, penumpangan tangan, Tuhan jamah. Kalau ada yang mengalami trauma kesehatan, trauma psikologis, kesehatan mental, trauma psikologis, stres dan depresi, dalam nama Yesus, Engkau menjamah. Kalau ada di antara kami jemaat yang mengalami berbagai masalah kesehatan fisik, oleh kuasa darah Yesus Engkau jamah. Kalau ada yang kena COVID, gejala, Tuhan patahkan itu, lindungi umat-Mu. Pelihara kami Tuhan, pelihara berkati Gembala, Pak Bambang, berkati pengurus, berkati Pak Timothy, berkati juga akan semua jemaat. Tuhan limpahkan segala yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, ini waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan hasil yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini. Haleluya. Angkat tinggi-tinggi tangan di hadapan Tuhan, kita bawa ucapan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga hari ini kami lagi boleh datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian pengagungan kami bagi Tuhan. Mendengarkan sabda Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kami. Bahwa di dalam setiap kehidupan kami, hanya Engkaulah yang memegang kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Sebab itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menuntun. Tuhanlah yang selalu membimbing. Tuhanlah yang selalu memberikan pertolongan. Oleh sebab itu kami percaya, baik dalam hidup kami, baik dalam mati kami adalah milik Tuhan. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami saat ini, sementara kami berada di dunia ini, kami boleh terus melakukan untuk Tuhan. Kami boleh bekerja memberikan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami hanya bergantung, berserah kepada kedaulatan Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Oleh sebab itu firman yang sudah dibentangkan oleh hamba-Mu menolong kami untuk memahami, untuk mengerti bahwa kehidupan kami adalah milik Tuhan semata-mata. Dan jikalau kami diberikan kesempatan, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Engkau menguatkan kami untuk kami boleh bekerja, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang sudah mengikuti ibadah, yang sudah mendengarkan firman, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan dan perlindungan terus Tuhan nyatakan, supaya kehidupan kami hanya tetap berharap kepada Tuhan. Kami memohon pertolongan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan untuk memimpin kami, baik pemimpin yang ada di pusat maupun pemimpin yang ada di daerah. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, di daerah-daerah yang semakin meningkat kasus yang terjadi, kami memohon Tuhan belas kasihan sorgawi, menaungi bangsa kami. Dan biarlah kami terus boleh berharap hanya kepada Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan. Gereja-gerejamu dimanapun berada, baik yang beribadah di dalam ibadah offline maupun yang masih ibadah online. Kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya iman mereka tidak luntur oleh keadaan, oleh kondisi yang sedang kami hadapi. Tetapi kami semakin percaya dan semakin berharap kepada Tuhan. Untuk semua petugas yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini, Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan juga berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam keberadaan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kasih penyertaan-Mu, anugerah-Mu nyata atas kehidupan mereka. Supaya mereka boleh melihat dan mereka boleh bersaksi bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu memberikan rancangan yang terbaik atas kehidupan anak-anak-Mu yang percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pegang tangan kami, tuntun kami, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hikmat-Mu terus menuntun kami untuk melakukan apapun yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami hanya ada di dalam bimbingan tangan yang berkuasa, yaitu Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. When my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise on and then 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord.
salvation